Welcome to my channel Brilian Indra Suara. Mari kita berteman dengan cara klik tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya supaya kamu jadi yang terupdate. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Anak-anakku yang masih berada di rumah, bagaimana kabarnya hari ini? Saya doakan kalian tetap sehat, tetap semangat, dan mari kita tebarkan energi positif supaya imunitas kita dapat bertambah dan kita dapat terhindar dari COVID-19. Anak-anakku yang masih mengikuti pembelajaran daring, kali ini saya akan menjelaskan tentang rangkaian campuran. Rangkaian ini masih ada hubungannya, masih erat hubungannya tentang rangkaian seri dan paralel yang sudah saya jelaskan sebelumnya. Apa itu rangkaian campuran? Rangkaian campuran adalah gabungan dari dua rangkaian listrik, ya. Jadi dia adalah gabungan dari dua rangkaian listrik, yaitu rangkaian seri dan rangkaian paralel. Kemarin kalian sudah belajar tentang rangkaian seri dan paralel. Rangkaian seri merupakan rangkaian yang lurus tanpa adanya percabangan. Sedangkan rangkaian paralel itu merupakan rangkaian yang bercabang dan di tiap percabangannya hanya ada satu hambatan saja. Kalau rangkaian seri ini dalam satu rangkaian ada beberapa hambatan. Kalau rangkaian paralel cirinya dia bercabang dan tiap percabangan hanya ada satu hambatan saja. Kemudian kita langsung saja masuk ke contoh soalnya. Contoh soalnya seperti ini. Seperti yang saya jelaskan tadi ya, kalau rangkaian seri itu adalah rangkaian yang lurus tanpa ada percabangan. Nah, inilah yang dinamakan dengan rangkaian campuran. Karena di rangkaian ini ada rangkaian seri, kemudian tapi ada percabangannya di sini. Nah, kalau kita bilang paralel, tidak bisa karena di luarnya ada satu hambatan secara seri. Jadi inilah contoh dari rangkaian campuran. Terdiri dari dua rangkaian, yaitu rangkaian seri di sebelah sini, dan ini adalah rangkaian paralelnya. Nah, kita disuruh mencari hambatan pengganti, tegangan pada R1 dan arus pada R2. Cara mencarinya seperti yang kemarin saya jelaskan. Rangkaian seri dan paralelnya mengganti hambatannya, ya. Seperti ini. Oke, yang pertama, saya tuliskan lagi, ini adalah rangkaian serinya, dan ini adalah rangkaian paralelnya. Jadi cara yang pertama yang harus kita lakukan, kita tidak bisa menghitung rangkaian serinya karena hanya ada satu saja. Yang kita lakukan adalah kita mencari rangkaian paralelnya dulu. Ya, jadi 1 per RP sama dengan 1 per R2 ditambah 1 per R3. Ya, paralelnya ini R2 dan R3. Jadi 1 per RP sama dengan 1 per 3 ditambah 1 per 6. Kemudian karena ini ada penyebut, ya, ada penyebutnya yang berbeda, maka harus kita samakan dulu penyebutnya. Nah, saya ingatkan kembali cara menyamakan penyebutnya, kita tuliskan dulu angkanya, kemudian kita cari KPK-nya, kelipatannya. Nah, 3 kelipatannya yaitu, 3, terus 6, 9, dan seterusnya. 6 kelipatannya, 6, 12, terus 18, dan seterusnya. Nah, dapat kita ketahui bahwa angka yang sama adalah 6, maka penyebutnya dapat kita ganti dengan 6. Nah, setelah itu kita teruskan lagi, 1 per RP per 6. Kemudian 6 kita bagi dengan 3. 6 bagi 3 kan 2, kita tulis di sini, ditambah, terus ini 6 dibagi 6, 1. Berarti 1 per RP sama dengan 3 per 6. Maka RP-nya sama dengan, kita balik saja, 6 per 3. Maka RP sama dengan 2 ohm. Nah, jadi hambatan yang paralel ini dapat kita ganti dengan satu hambatan saja sebesar 2 ohm. Kemudian hambatan paralel ini yang sudah jadi satu, kita gabungkan dengan seri yang di luar, kan jadi seperti ini. Nah, ini sebesar 1 ohm. Karena rangkaiannya seperti ini, berarti kan rangkaian seri. Maka kita dapat cari rangkaian serinya, maka RS sama dengan 1 ditambah 2. Maka RS-nya sama dengan 3 ohm. Nah, jadi hambatan penggantinya sebesar 3 ohm. Kita sudah cari hambatan penggantinya, maka langkah berikutnya yang harus kita cari adalah
kita harus cari I-nya dulu, arusnya. Kuat arusnya I sama dengan V dibagi dengan R. Maka I sama dengan V-nya. V-nya ini 6. Maka kita masukkan 6 dibagi R. R-nya adalah R yang sudah diganti jadi 1 ini. 3. Kita masukkan, maka I-nya sama dengan 2 ampere. I-nya sudah kita cari. Terus kemudian kita cari V masing-masing ya. V masing-masing. Cara mencari V masing-masingnya gini. Selanjutnya kita garisi sebelah sini ya, biar nggak kecampur. Nah, kemudian kita cari V1-nya. V1 sama dengan seperti hukum Ohm ya, I dikali R. Karena V1 berada di sebelah sini, maka R-nya adalah R1. Jadi V1 sama dengan I-nya kan 2, dikali R1-nya 1. Nah, berarti V1 sama dengan 2 kali 1, 2 volt. Kemudian kita bisa cari V2. V2 I dikali R. Nah, karena V2 ini yang menyalakan lampu pada paralel, maka R-nya adalah R paralel. Nah, R paralelnya kan ini. Maka V2 sama dengan I-nya kan 2 dikali R paralelnya 2. Maka V2 sama dengan 4 volt. Nah, ini kan dapat kita tambahkan 2 ditambah 4, maka hasilnya adalah 6 volt. Nah, sama kan seperti yang di rangkaian berikutnya. Kita dapat mencari yang B kalau sudah tahu. Maka yang B tegangan pada R1. Jadi tegangan pada R1 ya berarti V1-nya ini tegangan pada R1. V1-nya kan sudah kita ketahui sebesar 2 volt. Kemudian yang C. Yang C adalah arus yang mengalir pada R2. Arus adalah I. I sama dengan sesuai hukum Ohm V dibagi dengan R. Nah, berarti I sama dengan, ingat, V yang menyalakan lampu di R2 ini berarti kan V-nya V2. V2 yang ini. Maka kita masukkan di sini adalah V2. V2-nya sebesar ini tadi 4 volt. Nah, R-nya adalah R2. Nah, R2 sini. Maka R2-nya adalah I. Nah, jadi dapat kita ketahui bahwa I-nya 4/3 ampere. Nah, sudah ketemu semuanya. Nanti kalau kalian bingung, bisa kalian putar kembali videonya. Kita lanjutkan ke soal yang berikutnya. Contoh soal yang kedua. Nah, contoh soal yang kedua masih rangkaian campuran. Ingat tadi di rangkaian rangkaian hambatan paralel tadi kalau titik percabangannya dan tiap percabangannya hanya ada satu hambatan. Nah, di sini hambatannya ada 2. Berarti ini sudah bukan lagi sifat dari paralel. Ini adalah sifat dari rangkaian seri. Nah, berarti ini harus kita cari dulu hambatan penggantinya. Caranya, yang A kita cari hambatan serinya dulu. Berarti RS sama dengan 16 ditambah 8. RS sama dengan 24 ohm. Nah, sudah jadi satu berarti rangkaiannya jadi seperti ini. Ini sudah kita cari jadi 24 ohm. Yang bawah ini berarti di sini. Nah, jadi seperti ini, 6 ohm. Maka kalau rangkaiannya seperti ini adalah rangkaian paralel. Berarti kita cari rangkaian paralelnya. 1/Rp sama dengan 1/24 ditambah 1/6. Nah, kalau sudah, karena penyebutnya berbeda, berarti dapat kita cari penyebutnya yang sama ya. Oke, jadi 24 dan 6 ini kita cari KPK-nya. 24 sama 6. Cari KPK-nya 24, kelipatannya berarti 24, 48, dan seterusnya. 6 kelipatannya berarti 6, 12, 18, 24, dan seterusnya. Nah, ini ada angka yang sama yaitu 24. Berarti penyebutnya adalah 24. Oke, kita masukkan 1/Rp sama dengan 24. Nah, 24 bagi 24 kan 1, ditambah 24 bagi 6
yaitu 4. Nah, kita masukkan 1 per RP tinggal ditambahkan 5 per 24. Maka RP kita balik 24 dibagi dengan 5, maka RP sebesar 4,8 ohm. Jadi yang rangkaian paralel ini dapat kita ganti dengan satu hambatan saja sebesar 4,8 ohm. Nah, kalau sudah, kita cari arus yang mengalir pada hambatan 6 ohm jika rangkaian dihubungkan dengan tegangan 9,6 volt. Nah, kita cari ya yang B. Yang B berarti I sama dengan V dibagi dengan R. I sama dengan V-nya kan ini 9,6 dibagi dengan R-nya. R yang mengalir pada hambatan 6 ohm. Berarti kita nyari yang ini saja, hambatan 6 ohm. Kita bagi dengan 6 ohm, dibagi dengan 6 ohm. Nah, jadi I-nya, arusnya sebesar 1,6 ampere. Nah, sudah ketemu. Oke, kita lanjut ke soal yang ketiga. Nah, soal yang ketiga masih sama. Ini merupakan rangkaian campuran. Kenapa campuran? Karena ini sudah benar ya, ini adalah rangkaian paralel. Ini rangkaiannya paralel. Nah, di luar-luarnya ada satu. Ini rangkaian seri, dan ini adalah rangkaian seri. Oke, yang harus pertama kita cari adalah R paralelnya ini. Nah, kita lingkari ya, kita cari di sebelah sini. Jadi untuk mencari yang A, 1 per RP sama dengan 1 per R2 ditambah 1 per R3. 1 per RP sama dengan 1 per R2 nya kan ini 3 ditambah 1 per ini 6. Jadi 1 per RP karena penyebutnya masih beda 3 dan 6, kita samakan dulu penyebutnya. Kita tulis di sini 3 sama 6, 3 kelipatannya 3, 6, 9 dan seterusnya. 6 berarti 6, 12 dan seterusnya. Maka angka yang sama adalah 6, maka penyebutnya kita ganti dengan 6. Karena penyebutnya sudah kita cari yaitu 6, maka kita masukkan ke rumusnya. 1 per RP sama dengan ini per 6. Nah, 6 dibagi 3, 2 ditambah 6 dibagi 6, 1. Maka 1 per RP kita tambahkan 2 tambah 1, 3 dibagi 6. Maka RP-nya dapat kita balik 6 per 3. Maka RP sama dengan 2 ohm. Nah, si hambatan paralel ini sudah kita ganti sebesar 2 ohm. Yang ini, R4 ini dapat kita masukkan ke sebelahnya. Seperti ini. Ini adalah 4 ohm. Nah, yang ini, R1 ini juga dapat kita masukkan di sebelahnya sini. Nah, sebesar 3 ohm. Berarti rangkaiannya sekarang adalah rangkaian seri. Maka RS-nya sama dengan, tinggal kita tambah 3 tambah 2 ditambah 4. Maka RS-nya sama dengan 9 ohm. Selanjutnya yang kita cari adalah kuat arusnya. Nah, kita garisi seperti ini dulu. Kuat arusnya I, berarti I sama dengan V dibagi R. I sama dengan V-nya. V-nya sebesar 18 kita masukkan. R-nya adalah R yang sudah jadi 1 ini tadi. Nah, ini R-nya. Berarti R-nya 9. 18 dibagi 9, maka I-nya sebesar 2 ampere. Kemudian kita lihat bahwa V18 volt ini untuk menyalakan 3 rangkaian. Rangkaian seri ini saya kasih V1, terus rangkaian paralel ini saya kasih V2, dan rangkaian ini V3. Maka harusnya V1 ditambah V2 tambah V3 hasilnya harus 18 volt. Oke, kita cari ya. Pertama V1 dulu. V1 sama dengan I dikali R1. Ya. V1 sama dengan I-nya ini 2 kali R1-nya 3. Berarti V1 sama dengan 6 volt.
Kemudian kita cari V2. V2-nya I dikali R-nya. V2 kan R-nya R paralel, berarti kita kasih R paralel. Maka V2, I-nya 2, R paralelnya kan ini. Nah, jadi 2. V2-nya sama dengan 4 volt. Kemudian V3. V3 berarti I dikalikan R. V3 kan di sini berarti R-nya adalah R4. Kita tulis R4. Maka V3 sama dengan 2 dikali 4 sama dengan 8 volt. Nah, kita tambahkan ya. 6 ditambah 4 ditambah 8, maka hasilnya adalah 18 volt. Oke, kita garisi lagi. Maka yang B kita ketahui bahwa tegangan pada R4 kan berarti V3 ini. Maka V3 sama dengan sudah kita ketahui sebesar 8 volt. Kemudian yang C. Yang C adalah kuat arus I2. Kuat arus I2. I2 berarti yang mengalir di R3. Ya, berarti kuat arus kan I. I sama dengan V dibagi dengan R. V-nya ingat V2 karena R3 ini berada di rangkaian paralel. Maka V-nya adalah V2. V2 sebesar 4 dibagi dengan R-nya adalah R3. Berarti 4 dibagi dengan 6. Nah, berarti kita sederhanakan ya. Bisa sama-sama dibagi dengan 2. Yang atas 2, yang bawah 3. Maka inilah kuat arus yang mengalir pada I2-nya. Nah, anak-anak, itu tadi adalah 3 contoh soal tentang rangkaian campuran. Memang agak sedikit rumit ya. Nanti kalian bisa pahami sedikit demi sedikit. Kalau bingung diulangi lagi videonya ya. Kali ini tugas kalian menyelesaikan soal ini. Tentukan hambatan penggantinya, tegangan pada hambatan 8 ohm, dan kuat arus yang I3. Nanti kalian bisa lihat caranya seperti yang saya contohkan tadi ya. Kalian tulis di buku tugas kalian atau di kertas. Nanti di atas kalian tulis nama kelas dan nomor absen kalian. Kalian foto kalau sudah dan kirim ke link tugas hari ini. Token tugas hari ini yaitu CE77JL. Untuk pembelajaran rangkaian campuran pada hari ini, saya cukupkan sekian, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.